Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang wahyu. Materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Difla Afiyah, dengan NIM T 2019-2018 dan kemudian dilanjutkan oleh rekan saya Ayu Rahayu. Kemungkinan terjadinya wahyu serta kepastiannya sudah tidak dapat diragukan lagi. Orang yang sezaman dengan wahyu, yang menyaksikan wahyu kemudian menukilkannya secara mutawatir dengan syarat-syarat dan bukti-bukti yang meyakinkan generasi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang pertama kali mendapatkan wahyu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu juga kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti kepada Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan masih banyak lagi nabi-nabi yang mendapatkan wahyu sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163 sampai dengan ayat 164. Kemudian lanjut kepada definisi wahyu. Dikatakan wahaitu ilaih atau auhaitu apabila kita berbicara agar tidak diketahui oleh orang lain. Wahyu sendiri merupakan isyarat yang cepat. Isyarat yang cepat tersebut berupa apa? Berupa pembicaraan melalui rumus atau lembang, atau berupa suara semata, dan bahkan bisa juga melalui isyarat. Wahyu, al-wahyu merupakan masdar yang mempunyai dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Maka dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa wahyu adalah isyarat yang cepat yang diberikan kepada seseorang yang diberitahu tanpa diketahui oleh orang lain. Kemudian lanjut kepada pembahasan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada malaikat. Para ulama berbeda pendapat mengenai wahyu yang diturunkan kepada malaikat berupa Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menerimanya melalui pendengaran saja dengan lafaz khusus. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang benar dan dapat dijadikan pegangan. Dan pendapat tersebut dijadikan pegangan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah yang kemudian diperkuat oleh hadis Nawas bin Sam'an. Menisbahkan Al-Quran kepada Allah terdapat dalam surah An-Naml ayat 6. Kemudian terdapat juga dalam surah At-Taubah ayat 6 dan surat Yunus ayat 15. Yang Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafadznya, bukan kalam malaikat Jibril ataupun kalam Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menghafalkannya di Lauhul Mahfuz. Hal tersebut tidak dapat dijadikan pegangan karena adanya wahyu di Lauhul Mahfuz sama seperti hal-hal gaib yang lain, termasuk wahyu Allah yang berupa Al-Quran. Kemudian pendapat ketiga menyatakan lanjut kepada pembahasan bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul. Cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul ada yang melalui perantara dan ada yang tidak melalui perantara. Di antara contoh yang melalui perantara yaitu wahyu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi yang benar, mimpi yang nyata, yang diwajibkan untuk membunuh anaknya Nabi Ismail. Kemudian contoh yang tidak melalui perantara yaitu kalam secara langsung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Musa melalui tabir. Maka dari itu Nabi Musa diberi julukan Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut
telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 163 yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Ayu Rahayu. Kemudian pendapat ketiga mengatakan bahwa malaikat Jibril menerima wahyu secara maknawi saja. Hal tersebut tidak dapat dijadikan pegangan. Bahkan hal tersebut lebih cenderung kepada pengertian hadis, yang mana pengertian hadis merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, kemudian diungkapkan melalui ungkapan Nabi Muhammad sendiri, seperti yang ditegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya dia, Nabi Muhammad SAW, mengungkapkan tidak menurut hawa nafsunya sendiri. Apa yang ia ungkapkan tidak lain adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Nah, jadi ada kalanya wahyu Allah kepada para nabinya itu tidak melalui perantara, seperti berupa mimpi dalam waktu tidur dan kalam ilahi dari balik tabir dalam keadaan jaga dan disadari. Namun ada kalanya juga melalui perantara, yaitu melalui perantara malaikat pembawa wahyu yang berupa wahyu. Nah, di sini ada dua cara penyampaian oleh malaikat kepada Rasulnya, yaitu yang pertama, datangnya wahyu seperti bunyi dencingan lonceng yang sangat keras dan amat kuat, di mana hal ini mempengaruhi faktor-faktor kesadaran. Nah, biasanya wahyu sejenis ini adalah wahyu yang berat dan sulit yang diemban oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah malaikat datang kepada Rasulullah SAW dengan menjelma berbentuk manusia. Nah, disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi yang saya baca, di situ disebutkan dari ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba dari kejauhan terlihat seorang laki-laki yang berbadan tegap, tinggi, dan rambutnya berwarna hitam pekat. Di situ disebutkan, dan juga memakai pakaian gamis berupa warna putih. Di situ datang menghampiri Rasulullah SAW. Laki-laki itu tepat duduk di depan Rasulullah, di mana lutut Rasulullah dan lutut laki-laki tersebut berhadap-hadapan ataupun menempel. Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa laki-laki tadi?" Sahabat itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah, siapakah laki-laki tersebut?" Nah, Rasulullah pun menjawab, "Laki-laki tadi adalah malaikat Jibril." Seperti itu. Nah, cara ini adalah cara yang paling mudah dan ringan bagi Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya adalah materi tentang keraguan orang-orang jahiliyah terhadap wahyu. Nah, orang-orang jahiliyah baik lama ataupun modern selalu saja berusaha untuk menimbulkan keraguan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan sikap yang keras kepala, sombong, licik dan sebagainya. Yang pertama, orang-orang jahiliyah mengira bahwa Al-Quran itu dari pribadi Nabi Muhammad SAW dengan menciptakan maknanya, dan dia pula yang menyusunnya. Al-Quran bukanlah wahyu. Jadi mereka tuh menganggap bahwa Al-Quran itu bukanlah wahyu. Jadi itu hanyalah karangan pada Rasulullah SAW. Seperti itu. Yang kedua adalah orang-orang jahiliyah dahulu dan sekarang menyangka bahwa Rasulullah SAW mempunyai ketajaman otak, kedalaman penglihatan, kekuatan firasat, kecerdikan yang hebat,
serta mengenali perkara-perkara yang rumit melalui kasyaf, sehingga mereka mengira bahwa Al-Quran itu tidak lain daripada hasil penalaran intelektual dan pemahaman yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan gaya bahasa dan retorikanya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah orang-orang jahiliyah mengira bahwa dahulu dan sekarang, maksudnya orang jahiliyah dulu dan sekarang menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima Al-Quran itu dari gurunya, seperti itu. Nah, yang demikian itu mungkin bagi kita memang benar dari gurunya, yaitu yang menyampaikan Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, seperti itu. Nah, dan bukannya guru dari golongannya ataupun golongan lain, seperti itu. Adalah kesesatan para ahli ilmu kalam. Para ahli ilmu kalam telah benar-benar tenggelam pada cara-cara ahli filsuf dalam menjelaskan kalam Allah. Nah, jadi mereka benar-benar sesat dan juga menyesatkan bagi orang lain dari jalan yang lurus. Nah, ahli ilmu kalam ini membagi kalam Allah menjadi dua, yaitu kalam nafsi dan juga kalam lafzi. Adapun kalam nafsi ini adalah kalam yang kekal pada zat Allah, jadi tidak berupa huruf, suara, tartib, ataupun bahasa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kalam lafzi. Kalam lafzi adalah kalam yang diturunkan kepada para nabi. Jadi ada pada dalam 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, seperti itu. Nah, para ahli ilmu kalam ini semakin menjadi-jadi dan semakin tenggelam pada perselisihan retorikanya. Maksud saya perselisihan skolastik yang mereka adakan. Nah, mereka tuh membahas tentang apakah Al-Quran dalam pengertian kalam lafzi itu makhluk atau bukan, seperti itu. Nah, mereka saling berdebat dan juga menguatkan pendapat dan akhirnya menyimpulkan bahwa Al-Quran dalam pengertian kalam lafzi tersebut adalah makhluk, seperti itu. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.